Istilahnya waktu itu sebelum kita nikah juga aku udah ngomong kepada waktu itu ada proyek juga di sana, punya proyek ya ke bawah gitu kan. Tadinya mau aku ajak kita untuk ke sana, cuma waktu itu mungkin kita lagi banyak job juga nyanyi gitu kan, jadi gue nggak mau ikut. Yang sekarang atas tujuan kita juga. Iya. Mengingat popularitas Chita yang sedang berada di puncak, membuat kabar pernikahan Chita dan Gali yang sedang hangat semakin diwarnai kabar miring. Di antaranya keputusan Chita menikah di usianya yang begitu muda, yakni 18 tahun. Tak pelak hal ini membuat publik berspekulasi bahwa Chita hamil di luar nikah hingga terpaksa dinikahkan. Namun kabar miring tersebut sama-sama dibantah oleh Gali dan juga Chita yang mengaku belum dikaruniai keturunan lantaran baru menikmati biduk rumah tangga selama 1 bulan. Enggak gitu, enggak punya anak. Ya secara logisnya aja kita barengnya waktu itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya mana-mana. Ya bagian waktu itu kan istilahnya keluarga rencana juga. Oh, kebetulan sih belum ya, alhamdulillah, karena mungkin kitanya juga belum siap, masih kecil gitu. Dan kalau misalkan kalaupun ada gitu, tolong dicari. Terus kita pengen ngasuh. Kalau bahasa Sundanya pengen ngasuh ya. Jadi ntar sama kita diurus deh. Nggak ada, belum. Ya orang itu waktu nggak minggu rumah tangannya anak dari mana? Kalau alasannya menikah karena dulu kan suaminya tuh belum kerja ya, mau diajak dibawa kerja gitu, mau dibawa ke luar kota, jadi alasannya menikah cepet-cepet tuh itu, makanya orang tua inisiatif ya udah menikah dulu gitu. Enggak sih, enggak gitu juga ya, istilahnya nyalah kayak orang pacaran aja seperti apa, sewajarnya aja, kita nggak sampai kayak gitu. Selain kabar miring tentang kehadiran seorang buah hati dalam rumah tangga mereka, Chita dan Gali juga diterpa kabar bahwa keduanya mengikuti pernikahan massal. Lagi-lagi, kabar tersebut juga dibantah keduanya yang mengaku menikah di kediaman orang tua Chita di kawasan Situ Gunting Timur, Bandung, berbarengan dengan pernikahan kakak Chita. Iya kok bisa, ini dulu bekas rumah cita-cita, ijab kabul, ya, dengan ijo, pada tanggal 28 2012. Cuman kalau undang-undang tuh teman-temannya aja. Kalau ibu-ibu yang dekat mah cuman pakai mentahan gitu ya, sore datangnya gitu. Kalau soal nikah masal itu ya emang benar, tapi ya intinya emang benar itu, emang benar soal rumah bukan masalah banyak, enggak cuma satu keluarga ya, keluarga itu nggak banyak, jadi kalau banyak kalau hubungan sama iya enggak, kalau ya nikah bareng sebetulnya ya nikah bareng. Aku juga kan masih gadis dan masih muda, aku juga nggak mau pernikahan aku cuma biasa aja. Jadi akhirnya memang diramaikan, jadi semua orang tahu aku tidak bermaksud untuk menutupi kepada media, kepada siapapun. Aku nggak maksud untuk berbohong atau menutupi identitas aku. Semua media tahu, semua masyarakat tahu aku seperti apa, adanya aku seperti apa. Jadi memang semua ini memang tidak sengaja. Bukan aku pengen tutupin, tapi aku pengen lupain, karena semua orang punya masa lalu masing-masing. Banyaknya kabar miring yang kompak mereka bantah ketika pernikahan mereka terungkap ke media, seolah tak dapat mengubur kenyataan bahwa pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Chita bahkan menganggap rumah tangganya telah berakhir ketika Gali mengucapkan talak. Sementara Gali tak berpikir demikian, ia merasa tak menjatuhkan talak kepada Chita. Gali yang sempat mengunjungi kantor urusan agama untuk meminta surat keterangan bahwa dirinya adalah suami sah Chita, bahkan mendapat nasihat untuk memperbaiki rumah tangganya. Lantas dapatkah Chita membuka pintu hatinya kembali untuk Gali? Ya kalau talak itu sampai saya sering sama orang gitu, enggak sih. Ya waktu kalau ribut-ribut kadang suka bilang gitu ya, itu istilahnya nggak ada sisi kanan saya.
hanya sesaat, hanya emosi itu tidak sadar. Kita tidak sadar pas waktu emosi kita berantem. Tapi sempat ngomong bilang pisah gitu. Iya sempat gitu kan, tapi kan itu istilahnya keadaan tidak sadar saya pulang tahu yang nantinya beberapa awal sudah ribu. Enggak setiap hari ribu. Saya pernah memberikan saran sebaiknya coba didekati gitu ya, karena Anda sebagai suami tentunya kan dulu waktu menikah punya cita-cita ingin bangun rumah tangga yang sakinah. Yang namanya sakinah itu bukan berarti berlumuran harta kan, tapi tentram. Sebelum kabar ini ramai menjadi perbincangan banyak orang, Cita terlebih dahulu digadang-gadang akan menjadi pelabuhan cinta Ivan Gunawan yang kala itu sedang patah hati. Banyak orang yang bahkan terlanjur menaruh iba pada Ivan Gunawan lantaran tak tega akan sakit hati untuk kedua kali. Namun tak disangka, Ivan menanggapi kabar status pernikahan Cita dengan santai. Ia mengaku tahu dari mulut Cita sendiri, tak menganggap hal ini masalah besar bagi tunas-tunas cinta Ivan yang sedang tumbuh. Lantas seperti apa Gali sebagai suami Cita menanggapi hubungan Cita dengan Ivan? Ya aku juga belum resmi pacaran kok, nggak kenapa-napa. Nggak ada pihak yang dirugikan juga gitu. Jadi ya bagus kan kalau misalnya berita ini naik lebih cepat gitu, karena memang setahu aku juga Cita pengen melupakan masa lalunya gitu lah. Dulu saya suka sama Ayu Ting Ting juga, Ayu Ting Ting janda kok, udah pernah menikah. Bedanya apa sama Cita-Cita kan? Nggak ada bedanya juga. Hubungan asmara orang kan nggak ada yang bisa tahu ya gitu, dan jodoh kita nggak bisa tahu gitu. Jadi buat saya mau Cita pernah menikah juga buat saya itu bukan aib kok. Itu perjalanan Cita, dia memang nggak beruntung pada saat itu gitu. Jadi buat saya ya kita tetap harus pikir dewasa gitu kan ya, karena memang itu masa lalunya dia. Jadi kalau misalnya memang setiap orang punya masa lalu masing-masing lah gitu. Saya sih kriterianya yang penting mau sama saya jodoh. Sih apa ya, juga sih kalau soal itu ya Mas 3 tahun mungkin kalau perasaan kayak gimana tidak bisa diomongin kata-kata. Intinya seperti itu ya, mungkin publik juga tahu ya ngerasain lagi mana rasanya. Jadi kayak gitu, mungkin kalau emang jodohnya gitu orang lain